Katanya jam 9 itu. Nggak datang. Apa? Abu Ahsan. Oh iya, nggak jadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabad. Baik, ayul ikhwa azanillahu wa iyakum. Wasalna as-safhata tsalitsata Warban. wa arba'ina. Ya, as-safhata ats-tsalitsata wa arba'ina. Halaman 43. Baik. Iqra. Ats-tsalitsu. At-tamrinu tsalitsu. At-tamrinu tsalitsu. Iqra'il mithala al-atiya thumma hawwalal jumala. Hawwil. Kalau hawwala itu fi'il madhi. Kalau hawil fi'il amr. Thumma hawilul jumala. Kok hawilul? Hawil aja tuh. Sukun ketemu sukun. Hawilil. Thumma hawilil jumala al-atiyata mislahu. Bisa ditarjim enggak? Baca contoh-contoh berikut, kemudian berikanlah kalimat untuk Tet, at-tamrinu tsalitsu, latihan yang ketiga. Perhatikan iqra'il. Aslinya kan iqra. Jadi kalau tamrin kayak gini, latihan-latihan kayak gini biasanya petunjuknya itu pakai fi'il amr, kata kerja perintah. Kan memerintahkan kita. Ya, sebagai thalib ya. Jadi iqra. Cuma depannya sukun, maka dibaca iqra'il mithalal atiyah. Ya, al-atiyah. Kenapa dibaca al-atiyah? Dia naat dari al-mithal. Kenapa di fathah? Namanya naat, maka harus ikut i'rab sebelumnya. I'rab sebelumnya mansub, maka ini mansub. Karena kalau dia marfu itu tidak di marfu ataupun majrur, dia cuma bacanya al-ati, kan gitu bacanya. Karena dia termasuk isim mangkus, isim yang diakhiri oleh alif. Ini merojak aja ini. Isim yang diakhiri oleh maaf. Kalau oleh alif itu maksur, kalau ini mangkus. Di mustarat ada semua sebetulnya. Kemudian summa hawil, ini hawil juga fil amr. Summa hawil, sukun ketemu sukun. Summa hawilil jumalal atiyata. Kalau tadi al-atiyah, sekarang kok jadi al-atiyata? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Kalau tadi kan al-atiyah itu mudzakkar. Nah sekarang kenapa kok al-atiyata? Ada yang bisa jawab? Kan itu al-ati tadi kedudukannya sebagai apa tadi? naat. Naat itu sifat. Ya. Berarti harus mengikuti yang disifati. Naat mengikuti man'ut. Nah, sedangkan man'ut kan harus sama dari sisi apa? Semuanya yang disebutkan dalam kitab Nahwu itu 3. Harus sama dari sisi nau, jenis. Harus sama dari sisi Bilangan, adat. Harus sama dari sisi ta'yin, jelasan. penjelasan. Nakirah makrifat. Tambahan dari anak harus sama dari sisi i'rab. Begitu pula ini al-atiyah sebagai naat. Naat dari Jumala. al-jumala. Ya. Berarti harus mu'anas sama. al-jumala. Jumala mu'anas. Harus sama kan? Nau jenis harus sama, bilangan harus sama, ta'yin harus sama. Lah ini
Yang pertanyaannya yaitu jadi dari sisi nau. Nah, Dari sisi nau dia dihukumi mu'annas karena berupa jamak tidak berakal. oh, Kalau jamak tidak berakal itu dihukumi mu'annas. oh dulu udah ya? Hah? Udah pernah dulu. Iya sudah sering. Iya. Emang tidak berakal ya. Jumlah tuh, Al-jumal, jumlatun. oh, emang tidak berakal. Udah. Sudah Ustaz. Mislahu. Bacalah contoh-contoh berikut ini, kemudian ubahlah. Hawil itu ubah. Ubah, Wah. pindahkan bisa. Kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut ini seperti contoh. Mislahu, seperti contoh. Silakan, nomor 1. Misal. Mana Ustaz? Ya, misalu. Misal, hadza kitabun. Tarjim dulu. Hah? Tarjim dulu. Oh. Biar enggak. Contoh. Ini adalah sebuah kitab, Nah, buku bacaan. Hadzal kitabu li Muhammadin. Ini adalah kitabnya Muhammad. Oh, kitab ini ya, adalah milik Muhammad. Ya, cara nerjemahin Belum kurang badal. tepat tadi. Kurang tepat. Nanti kalau kurang tepat untuk penentuan kedudukan nanti bisa salah. Saya perhatikan ya. Misalu contohnya hadza kitabun. Ini adalah sebuah kitab atau buku bacaan. Mana mubtada'nya? Hadza Kabarnya? kitabun. Ini kalimat sederhana, jadi mudah ya. Nah, karena hukum asal mubtada itu makrifat, khobar itu kebanyakan nakirah. Kemudian kalimat berikutnya hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, ini nerjemahin bukan ini adalah kitab, bukan. Tapi kitab ini, buku bacaan ini adalah, nah ini adalah, jangan lupa, milik Muhammad. Buku bacaan ini adalah milik Muhammad. Ditulis siapa? Mana mubtada'nya? Hadza. Tadi kalau terjemahan awal ini adalah kitab, khobarnya itu Alkitab. Oh iya. Ya, khobarnya itu Alkitab. Jadi kurang tepat. Makanya kalau untuk pemula jangan lupa dikasih adalah, bisa dikasih berupa, ada boleh. Itu apa? Yang menandakan setelahnya, kata setelahnya pasti khobar dalam bahasa Arab. Ya, biar tahu kita. Nah, kalau ini nerjemahin buku ini adalah milik Muhammad. Mana mubtada'nya? Hadza. Khobarnya Li Muhammadin. Nah, karena adalah milik Muhammad, sehingga milik Muhammad itulah khobar. Dikasih kata-kata adalah untuk membedakan. Ya, li Muhammadin khobar berupa Syibhul jumlah. berupa sibul jumlah. Ya Pak Sarwa ya. Kenapa dikatakan sibul jumlah? Ini untuk meroja aja. Karena susunan. Karena seperti kalimat. Ya, sibu itu mirip. Jumlah itu kalimat. Karena mirip kalimat. Ya, karena kalimat dikatakan kalimat itu minimal 2 kata. Tapi dikatakan kalimat enggak juga. Makanya dikatakan mirip kalimat. Karena dari sisi arti dan susunan dia enggak terpenuhi syarat. Milik Muhammad, kalimat enggak, bahasa kita aja enggak, bukan kalimat kan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab juga enggak terpenuhi syarat. Li Muhammadin itu bukan belum kalimat, karena kalimat itu definisinya harus dihafal ya, susunan beberapa kata yang memiliki makna sempurna. Nah, ini belum sempurna.
Ya. Ya, sibul jumlah itu terdiri dari berapa susunan? Satu. Oh, bisa satu. Dua. Apa enggak Pak? Apa Pak satunya? Hafal. Ini satunya ini. Apa? Berubah susunan apa ini? Li Muhammad. Li Muhammad. Kan sibul jumlah itu namanya. Ya, susunan sibul jumlah. Susunan sibul jumlah itu ada dua. Yang pertama Pak ini. Yang pertama. Susunan apa itu? Li Muhammadin. Ya, susunan apa itu berarti namanya? Li itu apa Pak? Oh, bukan. Kategori apa gitu ya? Li itu kategori apa? Seperti waw, au itu kategori huruf athof. Man, aina kategori isim istifham. Nah, kalau li kategori antum apa kategori apa? Mana? Ya. Jar wa majrur. Bukan li. Jar. Jawab selesai pertanyaan. Nah, kira yang ini. Harful jar. Harful jar. Huruf jar. Li, fi, apa lagi? Min, apa lagi? Hah? Ila, apa lagi? An belum ya? Belum. Oh, belum. Dan lain sebagainya. Makanya ini namanya susunan apa? Jar wa majrur. Jarun wa majrurun. Tulis. Susunan jar wa majrur. Istilah dalam bahasa Arab itu disesuaikan penamaan sebetulnya. Semua itu disesuaikan penamaan. Susunan yang kedua apa berubah? Dorfun wa majrur. Sibul jumlah yang kedua dorfun wa majrur. Boleh siapa? Ini contoh ya Pak ya. Jadi nanti latihannya dibuat seperti contoh Pak. Silakan Pak Jarwo. Nomor 1 al-awalu. Al-awalu. Nah, Hadza tabibun. tarjem dulu. Ini dokter. Jangan lupa adalah Pak. Ini adalah dokter. Ya, jangan lupa ya Pak ya. Ya, ini Kasih adalah, tapi nggak harus adalah ya. Terkadang tambahnya ada, terkadang merupakan boleh, terkadang berada, terkadang berupa. Itu untuk membedakan, setelahnya pasti khobar. Makanya harus lengkap untuk pemula. Ini adalah seorang dokter. Ya, ingat Pak ya. Nah, silakan yang kalimat yang kedua dibuat seperti contoh. Silakan. Dalil Soalnya diulang kata Pak. hadalil Hadalil. Ulang kata loh Pak. Kecuali kalau nggak ngulang kata ya, itu kan ngulang kata contohnya apa? Dika coba dibantu itu. minal hundi. Itu dikasih tahu. Gimana ini? Ngulang kata. Ada sayyaratu. Kan tinggal dipindahin. Oh, yang bawahnya. Hadihi. Ini Sayyaratu. ada tabibun. Hadihi sayyaratun. Perhatikan ini. Ke bawahnya lagi. Perhatikan Pak Jarwo. Kecuali nggak ngulang kata nggak apa-apa. Ini suruh ngulang kata loh. Perhatikan ini. Nah ini tinggal dipindah Pak. Namanya ngulang kata. Oh, yang ini. Dan jawabannya. Ini taruh sini. Ini perhatikan. Cuma ini harus diganti dengan makrifat, yaitu alif lam.
cuma gini doang Pak. Gampang apa gampang? Kalau kayak gini gak usah mikir Pak. Tinggal ya. Silakan. Ada tabibun berarti. Apa? Ada Alif lam syamsiah qamariyah, diingat cara bacanya. adat tabibun. Hadat tabibu. Ada tabibun. Hadat tabibun minal hindi. minal hindi. Gampang kan, tinggal dipindah, kasih alif lam. Artinya apa? Cara ngartikan, jangan lupa. Ada dokter ini minal dari India. Perhatikan, al-awalu yang pertama, hadza tabibun, ini adalah seorang dokter. Nah, kemudian diubah, yaitu hadat tabibu. Sama, cuma bedanya tabibnya itu kasih alif lam, makrifat. Hadat tabibu minal hindi. Ya, nerjemahin ya, dokter ini adalah berasal dari India. Dokter ini adalah Ya, ditambahi. Mubtada yang mana? Ada. At-tabibu sebagai apa? tabibu obat. Perhatikan. Tidak diperhatikan tadi. Ini ngartikan apa Pak? Ada. Tidak diartikan. Oh, ini adalah seorang dokter. Adalah. Adalah. Berarti setelah adalah sebagai, kan tak suruh nerjemahin adalah. Setelah adalah berarti kedudukan sebagai Adalah mubtada. Bagaimana toh Pak? Ini Pak, mubtadanya mana? Ada. Iya kan, mubtada itu di awal kalimat. Lah anak tak suruh setiap jumlah ismiyah tolong kata adalah itu diadakan. Karena setelah adalah nggak harus adalah nanti ada, nanti berupa, nanti berada. Nah, tapi kalau di sini yang cocok adalah. Itu pasti sebagai apa kedudukannya tadi? Kan cuma dua kata, Pak. Iya kan, gampang sekali. Obar, Pak. Ini adalah sebuah buku. Nah, ini terjemahan gimana tadi? Ya. Ini Antum tadi terjemahin Dika nggak ditulis Pak? Kan tak suruh tulis. Ya. Oh,
dokter ini, Enggak, nomor 1 punya Dika. Oh, kitab ini adalah milik Muhammad. berarti yang terjemahan bukan ini dulu, tapi ini dulu. Ya, kalau ini dulu, ini adalah salah, udah salah, nanti kedudukannya salah, Pak. Tapi ini dulu yang diterjemahin. Kitab ini apa? Milik Muhammad. Nah, berarti kurang itu. Adalah milik Muhammad. Iya. Hadis sebagai apa berarti? Sebagai ada Mubtada. Khobarnya mana? Dilihat terjemahannya. adalah milik. Iya, nggak ada kata lain. Kitab ini adalah dari milik Iya. Muhammad. Iya, mana? Maksudnya khobarnya mana bahasa Arabnya? Kan tinggal ini, Pak. Muhammadin. Yang bahasa Arabnya milik Muhammad itu mana? Kan udah ketemu, Pak. Setelah adalah pasti khobar. Nah, yang anak tanya di sini khobarnya mana? Kan ini, Pak, khobarnya. Mana khobarnya? Muhammad. Hah? Mana? Yang Ini Pak, khobarnya ini milik Muhammad, Pak. Mana bahasa Arabnya milik Muhammad? Tadi kan sudah tadi sebetulnya. Ini di sini dulu, jangan lihat itu. Lo tinggal bahasa. Ini artinya apa, Pak? ini Ini artinya apa? kitab Kitab. Ini artinya apa? Muhammad. Ah, Milik Muhammad. lah iya, kenapa kok bingung? Berarti mana khobarnya? Khobarnya lil Muhammad. Ih, lil itu pakai li itu, bukan lil, maaf. Li Muhammadin. Gampang kan? Ini khobar berarti, Pak. Paham sekarang? Setelah adalah. Lah, ini sebagai apa tadi? Simbol jumlah tadi. Oh, bukan. Simbol jumlah ya ini, Mas. Waduh, ini gimana ini? Nggak percaya. Ayo, Pak. Ayo. Ini sebagai apa? Tadi udah dijawab loh, berulang-ulang tuh nggak nyatet. Tadi nggak nyatet tadi. Ketika anak nanya kedudukannya sebagai apa, Alkitab. Berarti mubtada khobarnya Muhammad. Li Muhammad, bukan Muhammad. Lil Muhammad. Iya, kalau antum ngomong Muhammad saja salah. Karena khobar itu marfu. Marfu itu seharusnya di dhamma. Lah ini di kasroh. Satu kesatuan, khobar itu satu kesatuan. Namanya simbol jumlah. Ini tidak dicatat berarti tadi, Pak. Waduh. Berapa tadi, Dika? Kita Apa itu? anak Ya, Alkitab. padahal Ditulis. Iya, tadi nulis pada. Makanya perhatikan kalau temennya jawab ya, ditulis. Lah badal itu sudah tak kasih tahu apa namanya, keluhnya ya. Perhatian, badal itu ketika ada isim yang makrifat dengan alif lam yang jatuh setelah isim isyarah, maka ini badal. Apapun katanya, mau Alkitab, mau At-Tabib, mau At-Talib, yang penting dia makrifat dengan alif lam sebelumnya itu isim isyarah, maka dia sebagai badal. Badal itu pengganti. Maksudnya seandainya tanpa ini pun kalimat itu tetap sempurna.
Hadza li Muhammadin, ini adalah milik Muhammad. Itu kalimat sempurna. Ini tak tutup. Al-kitabu li Muhammadin, tetap sempurna. Itu namanya badal. Badal itu dimunculkan salah satu, kalimatnya tetap sempurna. Itu namanya badal. Bahasa Indonesia pengganti. Anak misalkan tidak masuk ini, jika gantiin, itu namanya badal, kan tetap jalan. Nah ini satu kata dihapus, tetap kalimat. Baik ini yang dihapus, baik ini yang dihapus, tetap dia kalimat. Itu badal, nggak berpengaruh. Ya, tulis ya, badal. Perhatikan ini, sibul jumlah atau susunan ya. Susunan sibul jumlah itu ada dua. Tadi udah kita bahas sebetulnya. Yang pertama apa? Susunan apa? Susunan juru majrur. Jaru majrur. Jarun wa majrur. Jar wa majrur. Yaitu apa? Huruf jar dan isim yang dimajrur. Contoh, fil baiti, ilal madrasati. Ini namanya susunan jar wa majrur. Yang kedua apa? Jaru majrur. Dhafun. Ini saya udah pernah tulis ini sebetulnya. Darfun itu apa? Darfun itu apa? Siapapun yang jawab. Terangan. Kata keterangan, baik waktu maupun tempat. Nah, contohnya apa? Tahtal maktabi. Nah, ini kan sudah. Tahtal. Ini selalu fathah karena darfun. Darfun itu apa? Selalu mansub. Apa lagi? Amal masjidi. Itu namanya sibul jumlah namanya. Sudah? Sampun. Nah itu. Hada tabibun. Hada sebagai apa, Pak? Diulangi, Pak. Hada. Hada tabibun. Hada sebagai muktada. Ya, khabarnya
Khobarnya tobibun. Taib. Hadat tabibu minal hindi. Mana mubtada'nya? Tadinya hadza. Ada. Khobarnya? Khobarnya minal hindi. Ya. Berubah apa Pak namanya? Berupa Belum tak hapus yang di atas. sibul jumlah. Ya, pintar. At-tabibu sebagai apa Pak? Tobibu sebagai badal. Ah, pintar ya. Masya Allah. Paham sekarang Pak? Paham ya? Gampang kan hasilnya? Silakan. Ats-tsani, Baik. hadhihi sayyaratun. Yang kedua, ini adalah sebuah mobil. Ya. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ini adalah mobil ini adalah miliknya kepala sekolah. Baik. Asani yang kedua, perhatikan hadi sayyaratun. Ini adalah sebuah mobil. Mubtada'nya, Hadhihi khabarnya sayyaratu. hadihis sayyaratu alif lam. Hadihis sayyaratu lil mudiri. Ya, mobil ini, ya, bukan ini adalah mobil, tapi mobil ini adalah milik kepala sekolah itu. Khabarnya Lil mudiri. berubah. Sibul jumlah. As-sayyarah Badal. mubtada'nya Hadhihi. baik, san. Cuma latih dah. Kalau udah paham kan cepat nanti. Silakan Pak. Asal itu. Salisu. 6. Zalika waladun. Zalika. Ini apa artinya? Artinya maksudnya. Zalika. Dalika apa dalika? Zalika. Apa dalika Pak? Oh, itu adalah anak kecil laki-laki. Itu Anak kecil laki-laki. ya benar. Itu adalah anak kecil laki-laki. Terus Zalikal waladun. Zalika. perhatikan sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Zalikal waladun. Itu tanwin. Waladu. Diulangi. Zalikal waladu ibnul mudarisun. Ibnul mudarrisi. Artikan Pak. Itu Kok itu dulu? Anak kecil laki-laki itu adalah ibnun putra mudarisun, Pak Guru itu. Dalikal waladu kasih alif lam. Ya Pak ya, ini kasih alif lam. Dalikal waladu ibnul mudarrisi. Anak kecil itu atau anak kecil laki-laki itu adalah, nah ini kasih adalah putra dari Pak Guru itu. Putra dari Pak Guru itu. Mubtada'nya mana Pak? Mubtada'nya dalika. Dalika. Ini sebagai apa Pak? Badal. Pindah. Khobarnya mana Pak? Adalah ibnul mudarisun. Mudarrisi. Mudarrisi. Kalau seperti ini sebenarnya bukan sibul jumlah ya kan? Kan tidak ada huruf jar, tidak ada dorfun, bukan sibul jumlah dia. Maka khobarnya itu cukup ini, sebetulnya cukup ibnu. Makanya dia di doma. Dia di doma itu karena kedudukannya sebagai khobar. Sedangkan khobar itu selalu marfu, tanda marfu dengan doma. Makanya kalau sebuah kedudukan berupa susunan itu nggak ada tanda-tanda. Seperti ini, fil baiti kan tidak ada tanda i'rab. Tanda i'rab kalau ada dua kata kan bingung nanti. Yang dijadikan patokan mana? Makanya dia nggak memiliki tanda i'rab.
Kalau nggak memiliki tanda i'rab, maka di i'rabnya pakai fi mahalli. Tapi kalau ada tanda-tanda i'rabnya ya marfu, mansub, majrur. Nah ini marfu karena kedudukannya khobar, tanda marfu dengan dhammah, makanya dia harus di dhammah. Pertanyaan yang kedua, ini kan tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam, isim hukum asal itu ditanwin. Baru kalau ada alif lam nggak boleh tanwin selama-lamanya. Nah ini penyebab dia nggak ditanwin apa? Siapa pun yang jawab? Wa huwa mudhaf. Jadi khobar wa huwa mudhaf sekaligus mudhaf. Dia nggak ditanwin, dia marfu karena khobar, nggak boleh tanwin karena mudhaf, kedudukannya mudhaf. Tapi nggak boleh ya, misalkan anak tanya ibnu kedudukannya apa, mudhaf, langsung mudhaf, salah. Harus jawab khobar dulu, wa huwa mudhaf. Nah, nanti tulis. Nah, kemudian ketika ada mudhaf, pasti di sana ada mudhafun ilaih. Mudhaf itu bersandar. Mudhafun ilaih itu dijadikan sandaran. Ini Pak, kan harus nyandar. Kalau nggak ada meja, yang terjadi apa? Jelungup, tersungkur. Ya Pak ya. Maka ini sebagai apa kedudukannya? Apa? Apa? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Ilaihi. Mudhafun ilaih i'rabnya selalu Majrur. makanya dia di kasrah. Mengkarisi. Ya, tulis. Paham Pak? Mahlan-mahlan, pelan-pelan. Mahlan-mahlan itu pelan-pelan. Oh, Slowly. mahlan. Kalau bahasa Inggris apa ya? Hah? Bahasa Inggrisnya apa? Ya, slowly. Enggak diulang-ulang ya? Slowly. Enggak. Slowly gitu aja. Bahasa Arab diulang, mahlan-mahlan. Oh, Ya mahlan sebetulnya pelan. Baik, kalau nggak ada, lanjut. ar-rabi'u tilka sa'atun. Yang keempat, ini adalah sebuah jam. Baik. Tilka sa'atu min Swiss tadi. Iya. Oh, Jam yang terkenal dari Swiss. Oh, Swiss. min Swiss gitu. Iya. Kalau Rolex itu dari mana? Swiss ya? Enggak tahu. Rolex? Kurang tahu Ustaz. Enggak tahu kan? Allah a'lam. Bukan penggemar jam. Walaupun Anda pakai 2 jam. Masya Allah. Kalah Rolex ini. Anda baru terheran-heran, masa harga Rolex ratusan juta itu. Heran. Oh, ada yang miliaran saat yang di Iya, ada yang miliaran. Yang punya siapa ya? Pengacara kondang itu. Si Pengacara Deddy kondang itu ratusan juta itu. Hmm. Siapa itu yang terkenal? Hotman. Oh iya, non. Kaget saya. Rolex 5 juta katanya palsu katanya. Ya Allah. Sudah diartikan? Jam itu adalah dari Swiss, berasal dari Swiss. Baik. Ar-rabi'u yang keempat, tilka sa'atun, itu adalah jam tangan. Ya, aslinya jam tangan. Soalnya jam secara umum, tapi yang dimaksud di sini, pembahasan di sini itu jam tangan ya. Pakai tilka ya Pak ya, Pak Jarwo. Kalau tadi kan dalika, karena mudakar. Ya, ini karena muannas pakai tilka sa'atun. Nah, sa'atun dihukumi muannas. Cirinya apa Pak? Ada samar butok Selain dari samar. selain
Selain Apa? Antum dibantu. Nama lelaki. Selain nama laki-laki. Jangan lupa harus lengkap ya. Karena itu selain nama laki. iya harus lengkap. Karena hamsatu itu laki-laki. Meskipun diakhiri tak marbutoh. Kemudian tilka sa'atu min Swisra. Jam tangan itu berasal atau adalah berasal dari Swiss atau buatan Swiss boleh. Kenapa pakai ya lagi Ustaz ya? Hah? Berarti panjang dong, Swiss. Iya Swiss. Oh gitu. Ya enggak tahu orang-orang ngucapin kayak gitu. Maksudnya kenapa nggak langsung sin aja gitu? Hah? Kenapa nggak langsung sin aja, Swiss gitu? Swiss ya. Nggak usah pakai ya gitu. Iya ya, anak juga terheran-heran. Oh gitu ya? Iya. Anak kira salah. Lo Jerman aja Almania. Almania ya? Iya. Kenapa kok enggak Jerman? Iya ya. Kan bisa langsung Jerman. Almania kan bingung ya. Iya. Anak juga nggak tahu Almania ini apa ini. Terus terang anak awalnya nggak tahu. Oh. Sama Inggris. apa ingkal taro Taro. nggak tahu kalau Inggris sana. Kalau nggak buka-buka. Oh. Yo lidahnya orang Arab kayak gitu ya gimana harus ngikut. Iya ya. Swiss. Kalau bagi kita yang paling gampang ya Swiss. Iya. Swiss. Lidah kita Swiss. Baik lanjut. Al-khamisu. Nah, Hadza baitu. apa? Hadza baitun. Tuh. Hadza baitun. Pintar. Tarjim, Mbak. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Ini Baik. adalah sebuah rumah. Pintar. Hadza baitu. Oh, kok hadap? Hadal ya. Hadal, Pak. Hadal. Termasuk komariah ya. Kemarin. Hadza baitu lil muhandisi. Nah, benar. Rumah ini Adalah memilih bukan memilih, milik. milik. Ya. Rumah ini adalah milik muhandisi. Muhandisi insinyur itu. Iya. Teknisi atau insinyur boleh. Baik, al-khamisu yang kelima, hadza baitun ini adalah sebuah rumah. Mubtada khobar ya, gampang ya, enggak usah kita bahas. Hadzal baitu lil muhandisi. Rumah ini adalah milik teknisi atau insinyur itu. Hadza sebagai apa, Pak? Hadza sebagai mubtada. Al-baitu Al-baitu badal. khobarnya Khobarnya lil muhandisi. berubah Berupa simbol jumlah. pindah. Lancar sekarang. Lanjut. As-sadisu. Hadza qalamun. Yang keenam ini adalah sebuah pulpen. Hadzal qalamu li Abbasin. Ini ada pulpen ini adalah miliknya Abbas. Baik, asadisu hadza qalamun ini adalah sebuah pulpen. Hadzal qalamu li Abbasin. Pulpen ini adalah milik Abbas. Gampang, sahlun jiddan. Nastamir. Kita lanjut. Gampang kalau lancar kan cepet. Dzalika rajulun. Itu rajulun. Itu laki-laki dewasa. Dzalika rajulun itu adalah laki-laki dewasa. Iya, itu adalah seorang laki-laki dewasa. Seorang laki-laki dewasa. Terus. Dzalikar rajulu. Dzalika rajulu apa ini? Iya. Sudah bahasa Indonesia kayaknya. Muadzin. Muadzin. Oh, harokannya apa, Pak? Muadzinin. Muadzini gitu. Ini. Pernikahan dini. Muadzun. Muadzun. Nunnya itu harokannya apa, Pak? Kalau muadzun berarti ada nun. Muadzinin. Muad. Apa ini? Muadzinu. Muad. Muadzinu ya. Muad. Kenapa nggak ditanwin? Muadzinu. Emang ada alif lam? Enggak ada. Ya. Berarti Tanwin ya. Muadzinun. muadzinun. Kalau ibnu nggak ditanwin karena ada karena sebagai Sebagai ibnul mudarris tadi loh. ada
Ibnul Mudarris itu nggak ditanwin karena ibnunya Karena ada alif lam. Ibnu nggak ada alif lam. Nomor berapa tadi Ibnu itu? Ibnu nomor 3. Antum tadi ya? Ya. Ya, kenapa nggak ditanwin itu? Karena apa tadi? Oh, nggak ditulis tadi. Itu Pak, belum tak hapus loh Pak. Ibnu adalah khobar. Ya, dia di domah karena khobar. Domah karena khobar. Kenapa nggak ditanwin? Karena Itu udah tak tulis bahasa Arabnya itu. Dan catatan sudah ada sebetulnya. Dulu pernah tak suruh catat. mudhof. Karena Mudhof. mudhof. Ingat-ingat Pak? Mudhof. Pak Jarwo. Pak Jarwo. Ya. Perhatikan Pak. Mudhof. Pak, mudhof itu nggak boleh tanwin. Mudhof nggak boleh tanwin. Iya, gampang kan ya? Ini sebenarnya sudah tak catatkan ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah. Isim yang tidak boleh ditanwin. Yang pertama ketika siapapun yang jawab. Ketika ada alif lam. Alif lam. Yang kedua ketika kedudukan mudhaf. Mudhof. Yang ketiga, ini nanti jangan dihapus ya. Ya yang ini jangan dihapus biar anak nggak nulis lagi nanti malam. Apa? Ketika mamnu minas sorfi. Apa mamnu sorfi? Ini tidak boleh ditanwin. Isim-isim yang dilarang untuk ditanwin. Ada 3 Pak ya, Pak Jarwo? Mudhof ya, Pak. Ya 3 itu ya. Ada 3. Nanti catat lagi lah. Mamnu minasoti. Iya. Perhatikan di sini. Asabiu dzalika rajulun itu adalah laki-laki dewasa. Kemudian dalikar rajulu muadzzinun. Mubtada'nya mana Pak? Mubtada yang Kalimat kedua. Kalimat. Muktadanya zalika. Pintar. Ar-rajulu sebagai Turun sebagai badal. pintar. Oh pintar. Pintar. Muadzzinun sebagai apa Pak? Mu'atin sebagai khobar. Khobar i'rabnya selalu apa Pak? Selalu majrur. Khobar kok majrur? Khobar i'rabnya selalu Lalu apa? Khobar irobnya selalu apa? Marfu. Khobar Perhatikan, Pak. marfu. Mubtada, khobar itu pasti marfu. Marfu. Iya, itu udah dari sononya udah Khobar. paten dari orang Arabnya. Mubtada itu harus marfu, khobar juga harus marfu. Tanda marfu muadzin dengan tanda Tanwin. nggak ada tanda tanwin. Nah, Tanda i'rab, tanda i'rab itu ada 2 Pak ya. Secara garis besar ada 2, yaitu tanda dengan harokat, yang kedua tanda dengan huruf. Lah tanda dengan harokat ini diantaranya kalau marfu itu dengan dhammah, kalau mansub dengan fathah, kalau majrur dengan kasroh. Nah ini harokatnya apa Pak? domah. Dhammah ya. Jadi dia kedudukannya sebagai khobar
dan khobar i'rabnya selalu marfu, Marfu. tanda marfu dengan dhammah. Tanda marfu dengan doma. Iya. Makanya bacanya muadzzinun, bukan muadzinin. Paham nggak? Kalau dia di kasroh seperti misal tadi li Muhammadin karena ada huruf jar, li Muhammadin karena ada huruf jar, ini kan tidak ada, makanya di dom. Doma. Paham sekarang harokatnya? Nah, kita tahu kedudukan seperti itu, kita bisa mengharokatin, Pak. Harokat terakhir ya, i'rab itu bahas harokat terakhir. Gampang kan ternyata, Pak? Insya Allah. Mungkin nggak apa. Kemarin kan istirahat, Pak, 1 bulan. Ditambah setengah. Kan baru masuk kita. Nah, sekarang bersungguh-sungguh lagi. Lanjut. Tsaminu. Hadhihi baydatun. Yang ke-8 ini adalah sebuah telur. Nah, Hadhil baydatu kabiratun. Telur ini adalah besar. ya benar. Asaminu hadhihi baydatun. Ini adalah sebuah telur. Gampang ya, mubtada khobar. Kemudian diubah hadhil qamariyah ya. Hadhil baydatu kabiratun. Telur ini adalah besar. Telur ini adalah besar. Khobarnya mana? Khobarnya adalah kabiratun. Nah, kabiratun. I'rabnya selalu Marfu. tanda marfu dengan Dhammah. dhammah. Kenapa tanwin? Karena isim. Karena nggak ada alif lam. Islam. Isim yang nggak ada alif lam itu hukum asal ditanwin. Kecuali 2 keadaan. Ketika kedudukannya mudhaf atau ketika dia sebagai mamnu nasab. Jadi hukum asal tidak ada tanwinnya, nggak ada alif lam, itu harus tanwin. Makanya jangan ragu. Kalau antum bingung dan ragu, udah tanwin aja. Seandainya pun salah, itu termasuk salah yang ringan. Kesalahan yang tanwin Ustaz ya. lebih ringan dibanding ketika ada alif lam antum tanwin. Oh, itu fatal. Fatal. Oh. Karena selama-lamanya nggak boleh tanwin. Kalau tanpa alif lam itu hukum asal tanwin kecuali 2 keadaan ini. Ya, makanya ketika antum lupa atau ragu, tanwin aja udah kalau nggak ada alif lam. Sip. Tep, lanjut. At-tasi'u 9. Hada mindilun. Ini adalah mindilun. 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 Mindil. Sapu tangan. Ya. Hada mindilun. Mindilun. Ini adalah sebuah sapu tangan. Hadalil mindilu wasihun. Sapu tangan ini wasihun, bersih. Sapu tangan ini Wasih. Apa wasih? wasihun. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Membersihkan. Bahasa Arabnya pernah dengar nggak? Ya, an-nadhafatu minal iman. Berarti apa? Nadif. Ya, nadif. Ini wasih kok bisa bersih. Wasihun, kotor. Iya, kebalikan. Sapu tangan ini Membersihkan yang kotor itu. Sapu tangan ini kotor. Iya, langsung kotor. Sapu tangan ini kotor. Iya, gampang kan? Antum kalau mikirnya jelimet, tambah bingung nanti. Tapi kalau mudah, ada sapu tangan, ada ini, adalah kotor. Lebih mudah kan? Sapu tangan ini kotor. Iya, sapu tangan ini adalah kotor. Maksudnya apa?
dia dalam keadaan kotor. Tangan ini adalah kotor. Ya. Atasiu yang kesembilan, hada mindilun, ini adalah sapu tangan. Hadal mindilu wasikhun. Sapu tangan ini adalah kotor. Ya, menginformasikan itu kotor, baju kotor gitu. Baik, lanjut. Al-asharah. Al-ashiru. 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 Hadhihi haqibatun. Yang ke-10, ini adalah sebuah tas. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Tas ini adalah milik guru itu. Al-ashiru hadhihi haqibatun. Ini adalah sebuah tas. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Ya, tas ini adalah milik Pak Guru itu. Al-haqibatu sebagai apa? Al-haqibatu sebagai badal. Badal. Khabarnya? Lil mudarrisi. Lil mudarrisi berubah? Sibul jumlah. Susunan? Susunan jar wa majrur. Taib. Hadhihi. Hadhihi adalah mubtada. Taib. Man lauswal. Ada yang perlu tanyakan? Saya perhatikan ini tambahan sedikit. At-tamrinur rabi'u, ana bacain biar cepat. At-tamrinur rabi'u, latihan yang keempat. Iqra'il mithalal atiyah. Oh, sama dengan tadi. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Summa kawin, pasti kawin. Kemudian kawinlah. Jodohkan. Jodohkan, enggak, bukan. Susunlah. Oh, susun. Kawin bahasa Indonesia bukan. Kawin, nyusun aslinya. Susunlah as'ilatan wa ajwibatan. Susunlah Soal dan jawaban. pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban-jawaban mithlahu, seperti contoh. Jadi buat pertanyaan, kemudian dibuat jawaban seperti contoh dan sesuai dengan gambar. Silakan Pak Jaro dibaca misalu. Misalu. Liman hadal kitabun. Bu ya. Tanwin apa enggak tadi Pak? Tanwin. Alif lam Pak. Alif lam. Alif lam enggak boleh ditanwin selama-lamanya, itu kesalahan fatal ya. Liman hadal kitabi. Hah? Kitabu gitu. Iya. Liman hadal kitabu. Baik, udah benar. Kurang intonasi. Intonasi pertanyaan Pak, kan ada tanda tanya. Liman hadal kitabu. Liman hadal kitabu. Baik, artikan Pak. Liman ada Li tadi apa? li. Kepemilikan kan gitu. Berarti apa? Buku ini milik siapa? Ya, atau milik siapa buku ini? Milik siapa buku ini? Ya, lebih enak Pak ya daripada buku ini milik siapa. Milik siapa buku ini? Milik siapa buku ini? Mubtadanya mana Pak? Antum sesuaikan pada jawaban, akan ketemu itu mubtada. Ada, pinter. Khabarnya Pak? Kobarnya, Ini pelajaran masih ada kaitannya dengan tadi. kobarnya kitabun. Kitabu nggak ada Pak. Kata kitabu nggak ada. Al-kitabu. Al-kitabu sebagai khobar Pak. Terus liman sebagai apa Pak? Liman. Lihat antum jawabannya. Oh, liman. Masih ada kaitannya pelajaran yang tadi. Berarti sebagai badal berarti. Iya, pintar. Ya, kan sama dengan tadi Pak ya. Kitabunya Alkitabu sebagai apa Pak? badal. Khobarnya mana? Liman. Iya, pintar, tulis. Liman, milik siapa? Kan liman ini yang ditanya. Dijawab Pak. Ada kitabu li Muhammadin. Baik, tajim. Ada kitab ini, Buku ini, kitab
Ya kitab ini boleh. Kitab ini milik adalah milik Muhammad. Ya, jangan lupa Pak ya, adalah. Alkitab sebagai apa Pak berarti? Alkitab sebagai badal, ada sebagai muktada. Khobarnya mana? Khobarnya ini simbol jumlah. Khobarnya mana? Mana kata khobar Pak? Khobar. Tinggal satu kan Pak yang belum dijawab. Muhammadin berupa khobar berupa simbol jumlah. Iya. Gitu loh Pak. Khobar berupa simbol jumlah. Aywa. Silakan antum Abu Syafiq. Al-awwal. Liman hadzal qalamu? Naam. Yang pertama, milik siapakah pulpen ini? Ya. Jadi nanti disesuaikan isi isyarahnya itu dengan bendanya. Bendanya itu mudzakkar atau muannas. Ya. Kalau mudzakkar pakai hadza. Muannas pakai hadhihi. Liman hadzal qalamu, milik siapa pena ini? Mana mubtadanya? Hadza. Sama ya. Khabarnya berupa simbol jumlah. Liman. Al-qalamu sebagai badal. Jawabannya ini dulu saja. Hadzal qalamu li Abbasin. Saya benar. Pena ini adalah milik Abbas. Hadzal qalamu li Abbasin. Pena ini adalah milik Abbas. Kedudukannya sama persis. Lanjut Pak. Liman hadzal kunci miftahun. Liman hadzal miftahu. Artikan dulu. Liman, milik siapa kunci ini? Jawabannya Hadzal miftahu lil ali. Li aliyin. Ya-nya ditasdid itu. Li aliyin. Artikan Pak. Kunci ini milik Ali. Nah, saya benar. Lanjut. Dari cepat. Ini perhatikan Pak. Perhatikan nomor 3. Ada sedikit perbedaan. Silakan. Untuk perhatikan. Ats-tsalitsu. Nah. Liman hadhihi sayyaratu? Nah itu pakai hadi Pak ya. Karena sayyarah dihukumi muannas. Ya Pak ya. Apa cirinya muannas tadi? As-sayyaratu. Muannas. Oh ini. Tak marbutoh. Diakhiri. Laki-laki. Diakhiri. Tak marbutoh selain laki-laki. Nama laki-laki. Iya. Liman hadhihi sayyaratu, milik siapa mobil ini? Terus siapanya? Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Iya kan ada alif lam. Iya. Kalau atas tambah alif lam karena sudah ma'rifat dengan alam, nama orang. Iya. Tarjim. Mobil ini adalah milik kepala sekolah. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ya, mobil ini adalah milik kepala sekolah itu. Baik, lanjut Pak. Ini betina ya Pak? Betina. Ya, nama surat dalam Al-Quran. Baqarun. Nama surat Pak. Tidak ada surat Al-Baqaru, itu nggak ada. Baqaratun. Ayo. Liman hadhihi hadihil. Liman hadhihi Hil. Alif lam Pak. Liman hadhil baqaratun. Alif lam kok ditanwin? Liman hadhihi baqarah. Hil Pak. Itu yang atas kan alif lam semua. Liman hadhil baqarah. Liman hadhil baqarah. Tuh. Baqarah tu.
liman hadhil baqaratu. Liman hadhil baqaratu. Ya, jangan baqarah kayak tasdid baqarah, tapi baqaratu. Surat Al-Baqarah. Liman Liman. Oh. Ya. Milik siapa mobil? Enggak, diulangi. Liman hadhil baqaratu. Antum kayak tasdid ya? Anda dengar kayak tasdid. Jangan baqaratu tapi al-baqaratu. Jangan baqaratu. Al-baqaratu. Liman hadhil baqaratu. Baqaratu. Ya wes. Tapi jangan baqaratu ya. Anak dengarnya masih ada Oh. baqaratu. Liman hadhihi baqaratu. Hil. Liman hadhil baqaratu. Iya, pintar. Artikan. Milik siapa sapi betina ini? Iya, benar. Hadhil baqaratu fal oh, Milik apa tadi? li Kan liman, berarti li. liman hadhil baqaratu Lil. liman Lil. Dalam kurung itu tinggal dibaca. Lil. Lil fallah. Lil. falahu Loh kok iso lil. lil Pak ini kan huruf jar, Pak. li Namanya jar wa majrur, perhatikan, Pak. Huruf jar dan majrur. Ini isim yang dimajrur. Majrur itu tandanya ini, Pak. Bukan dhamma. khi Iya, jangan lupa itu ya. falahi Iya, jangan lupa, Pak ya. Isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur. yang jatuh Setelah huruf jar kan huruf jar li itu. Iya. Liman hadhil baqaratu, milik siapa sapi betina ini? Hadhil baqaratu lil fallahi. falahi Ya, fallahi. Tasdid, harus tasdid. Sapi betina ini adalah milik Pak Tani itu. Petani itu ya, fallah. falahi Kalau falah, hayalal falah. Apa falah? Kalau kita bertani, Falah, oh kemenangan. menangan. Oh nyambung tadi kan petani. Iya. Maksudnya biar ingat terus. Oh, Jangan nanti salah. Bacanya lil falahi. Ya, salah. Milik kemenangan itu. Man lalu salah, ada yang perlu tanyakan? Udah, kita selesai ini. tapi sih tadi. Habis. Oh, Nanti malam susah nanti. Nggak ada ditanyakan, gampang ya. Sahlun jidan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.